Bab 381. Hukuman mati keluarga Yang. Jerry yang mengabaikan Ubeo Feng yang sedang berlutut dan meminta untuk dimaafkan, tetapi dia malah memandang Jimmy Feng yang ada di samping. "Kamu bilang, kamu ingin adikku tinggal bersamamu selama 1 malam." Jerry yang tiba-tiba berbicara, berjalan ke arah Jimmy Feng. Tidak ada. GM Qin adalah adikmu, meskipun aku diberikan 10 keberanian, aku tidak berani menyuruhnya untuk menemaniku. Jimmy Feng hendak menangis, dengan cepat menyangkalnya. Melihat Jerry yang berjalan ke arahnya selangkah demi selangkah, dia bahkan hampir buang air kecil karena ketakutan. Jerry yang terus berjalan ke depan, dan berkata, "Kamu mengatakan kamu ingin aku membayar harga yang menyakitkan. Tidak berani, apa yang baru saja aku katakan hanyalah kentut. Beraninya aku membuatmu membayar harga yang sangat mahal." Jimmy Feng menangis, dia ketakutan. Seorang pria muda kepala keluarga Feng berlutut dan memohon pengampunan, bahkan 3 keluarga besar di ibu kota provinsi, entah harus bagaimana. Bagaimana dia tahu, bahkan jika kepala keluarga Meng dan keluarga Ning masih hidup, mereka bahkan tidak berani menghadapi Jerry Yang. "Kamu bilang, adikku adalah pelakor, menjadi orang ketiga antar kamu dan suamimu." Jerry yang memandang Lucy yang lagi. Wajah Lucy yang penuh ketakutan, tiba-tiba ada gambaran di benaknya tentang Jerry Yang, ketika Jerry Yang mengangkat tangannya dan membunuh beberapa tuan dari keluarga Yang. Dia awalnya ingin menggunakan kekuatan keluarga Feng untuk membalas dendam pada Jerry Yang, tetapi ketika kepala keluarga Feng berlutut di kaki Jerry Yang, dia menyadari bahwa jika dia ingin membalas dendam dari Jerry Yang, dia mungkin tidak memiliki harapan. "Tidak, dia bukan pelakor, dia tidak merebut suamiku." Kepala Lucy yang seperti mainan, bergetar hebat, dengan cepat berkata, "Suamiku yang bajingan, sudah menikah denganku, dan tapi masih mengganggu adikmu. Kematiannya tidak ada hubungannya dengan siapapun. Itu salahnya sendiri. Aku tidak tahu diri, berani menghina adikmu, aku buta dan bodoh." Sebelum Jerry yang dapat terus bertanya, Lucy yang mengungkapkan semua kejahatannya di depan umum. Mungkin sudah lama sekali hingga melupakan ketakutan yang dibawa Jerry yang padanya. Pada saat ini, Ubeo Feng berlutut untuk mengaku bersalah, mengingatkan teror Jerry Yang. Jika Jerry yang ingin membunuhnya, itu akan mudah. "Pada awalnya, aku menyisakan sebuah kehidupan untuk keluarga Yang, tetapi karena kamu, cara hidup ini akan hancur total." Jerry yang menatap Lucy yang tanpa ekspresi, dan berkata, "Peng." Lucy yang merasa kalau perkataan Jerry yang seperti petir, meledak di telinganya. Setelah termenung sejenak, dia berlutut di kaki Jerry yang dalam ketakutan, dan membanting kepalanya dengan keras ke tanah. Bung, bung, bung. Dia bersujud dan memohon, "Tuan Yang, aku tahu aku salah, tolong biarkan keluarga Yang pergi, aku benar-benar tahu aku salah." Jerry yang mengabaikannya, dia tidak peduli dengan hidup atau mati keluarga Yang. Awalnya dia sudah memberikan harapan untuk keluarga Yang. Namun, harapan ini didasarkan bagaimana keluarga Yang hidup. Kini, wanita ini ingin membalas dendam pada dirinya dengan bantuan orang lain. Berdasarkan ini saja, keluarga Yang sudah tidak akan memiliki jalan keluar. Ternyata wanita cantik itu memang bukan orang ketiga, tapi wanita bodoh ini yang mengada-ada. Aku sudah bilang, bagaimana mungkin wanita cantik seperti itu bisa menjadi simpanan orang lain? Kakak iparnya sangat hebat, bagaimana mungkin dia merebut suami orang? Para penonton yang baru saja menunjuk Yumi Qin mengubah pendapat mereka, menunjuk Lucy Yang dan mengutuk dengan suara rendah. Ubeo Feng, yang berlutut di samping, mungkin mengerti apa yang terjadi setelah mendengar apa yang dikatakan Jimmy Feng dan Lucy Yang. Pada saat ini, mata Ubeo Feng penuh amarah, berharap dia bisa bergegas dan membunuh kedua bajingan ini sekarang. Pada awalnya, ketika keluarga Yang dihancurkan, keluarga Yang tiba-tiba memimpin dan bergabung dengan keluarga Feng. Karena kepala keluarga Yang, istri Ricky Yang, berasal dari keluarga Feng. Oleh karena itu, Ubeo Feng menerima anggota keluarga Yang ini.
Hanya saja dia tidak menyangka kalau orang yang membunuh keluarga yang sebenarnya adalah pemuda di depannya. Ubeo Feng, aku tidak peduli hubungan apa yang kamu miliki dengan keluarga Yang, tapi setelah malam ini, keluarga Yang harus menghilang sepenuhnya. Jerry yang tidak menyerang Jimmy Feng dan Lucy Yang, tetapi memandang Ubeo Feng, dan berkata dengan tenang, jika di masa depan, Jiangping masih ada orang dari keluarga Yang di kota Zhou, maka keluarga Feng akan menghilang juga. Mendengar ini, hati Ubeo Feng melonjak, dia terkejut sekaligus marah, sangat terkejut, kata-kata Jerry yang jelas-jelas mengusir keluarga Feng pergi. Yang membuatnya marah adalah Lucy yang berani membodohi Jimmy Feng, datang untuk membalas dendam pada Jerry Yang. Sebagai kepala keluarga Feng, bagaimana mungkin dia tidak memahami trik Lucy Yang? Jangan khawatir, Tuan Yang, setelah malam ini, aku akan membuat seluruh keluarga Yang menghilang di Jiangping. Ubeo Feng dengan cepat meyakinkan, dengan tatapan dingin keluar dari matanya, dia memandang Jimmy Feng dan Lucy yang gemetar di samping, dan memberi perintah, jika kamu berani menyinggung Tuan Jerry lagi, kamu akan dihukum mati. Bawa pergi. Ubeo Feng tampak marah. Beberapa pria kekar yang dia bawa semuanya melangkah maju, membawa Jimmy Feng dan Lucy yang lemas, dan meninggalkan restoran. Semua orang terkejut, terutama karena perkataan Ubeo Feng, yang semakin mengejutkan semua orang. Semua orang mengerti kalau Jimmy Feng dan Lucy yang tidak akan selamat malam ini. Ayo pergi. Jerry yang memandang Yumi Qin di sampingnya, dan berkata dengan lembut. Yumi Qin mengikuti Jerry Yang. Selamat untuk Tuan Yang. Selamat untuk Tuan Yang. Di belakangnya, Ubeo Feng memimpin anggota keluarga Feng dan berteriak keras. Suara itu seperti terdengar di seluruh ruangan. Setelah dia masuk ke dalam mobil, Yumi Qin terbangun seperti mimpi, menatap pria di kursi pengemudi dengan tatapan rumit, berkata dengan suara yang dalam, "Kakak ipar, apa yang terjadi di pertemuan pertukaran di Hotel Zhongzhou hari ini?" Dia tahu sikap keluarga Feng pasti karena beberapa hal penting terjadi pada pertemuan pertukaran. Jerry yang tersenyum sedikit, menatap wanita di sampingnya dengan lembut, dan berkata, "Apapun yang terjadi, aku tetap kakakmu, kan?" Mendengar ini, Yumi Qin menjadi bingung. Setelah tertegun beberapa saat, kelesuan di wajah cantik itu tiba-tiba hilang, dua lesung pipit manis muncul di sudut mulutnya, dia berkata sambil tersenyum, "Ya bagaimanapun juga, aku hanya perlu memahami bahwa kamu adalah saudaraku, itu sudah cukup." Sudut mulut Jerry yang sedikit terangkat, lalu dia menyalakan mobil, mengemudi dan menjauh dari ibu kota provinsi. Pada saat yang sama, di kota Jinhe, keluarga Feng. Di sebuah rumah mewah di pinggiran timur, di salah satu villa, seorang lelaki tua sedang duduk di sofa kayu solid kelas atas. Dia adalah mantan kepala keluarga yang di kota Zhou, Ricky Yang. Di depan Ricky Yang, masih ada sosok paruh baya berdiri. "Ayah, pertemuan pertukaran seharusnya sudah selesai, kan?" Pria paruh baya itu berkata dengan penuh harap. Ricky yang melirik ke waktu dan berkata, "Seharusnya sudah berakhir." Kali ini keluarga Feng menyerahkan hak untuk mengadakan pertemuan pertukaran kepada keluarga Meng, dan mereka pasti akan menerima dukungan utama dari keluarga Meng. Tidak perlu waktu lama bagi keluarga Feng untuk menetap di ibu kota provinsi. Mungkin dalam beberapa tahun, akan ada lagi keluarga Feng di ibu kota provinsi. Pria parubaya itu berkata dengan penuh semangat. Namanya Vino Yang, putra tertua Ricky Yang, dan ayah dari William Yang dan Lucy Yang. Mendengar kata-katanya, Ricky Yang juga sangat senang, berkata sambil tersenyum, "Benar. Keluarga Feng pasti akan menetap di ibu kota provinsi. Keluarga yang kita akan bisa menjadi keluarga Feng." Benar, tanpa diduga, keluarga yang kami hancur di kota Zhou, tapi kami mendapat musim semi kedua di kota Jinhe, kata Vino Yang sambil tersenyum. Niat membunuh yang kuat melintas di mata Ricky Yang, dia menyipitkan matanya dan berkata, "Pada hari keluarga yang kupulih, anak itu akan mati." Setiap kali Ricky yang memikirkan kehancuran keluarga yang oleh seorang pemuda berusia 20-an, sulit bagi Ricky yang untuk mengendalikan amarahnya.
Baginya keluarga yang dibangun olehnya sendiri, kemudian memiliki kejayaan aslinya, tetapi dihancurkan oleh Jerry Yang. Vino yang juga penuh dengan niat membunuh, dia menggertakkan giginya dan berkata, dia akan menghabiskan sisa hidupnya di ranjang rumah sakit. Suatu hari, aku akan menyuruh William membunuh anak itu sendiri. Apakah Lucy ikut ke ibu kota provinsi juga? Ricky yang tiba-tiba bertanya. Vino yang mengangguk, memikirkan putrinya yang ini, wajahnya penuh kepuasan, dan berkata sambil tersenyum, Lucy sekarang juga sangat luar biasa, demi keluarga dia terus berteman dengan beberapa anak muda di kota Jinhe. Kali ini, dia pergi ke ibu kota provinsi untuk berpartisipasi dalam pertemuan pertukaran dengan seorang pemimpin di lingkaran luar keluarga Feng, seorang pria bernama Jimmy Feng. Oke, ketika keluarga yang kita membaik, Liuer juga akan menjadi kontributor besar bagi keluarga Yangku, kata Ricky yang sambil tertawa lebar. Ledakan. Saat mereka mengobrol tentang masa depan keluarga Yang, pintu villa tiba-tiba terbuka dari luar. Aku melihat 7 atau 8 pria kekar bergegas masuk. Siapa? Vino Yang dan Ricky yang langsung marah. Apakah kamu tahu rumah siapa ini? Beraninya menerobos datang. Vino yang berkata dengan marah, jika kepala keluarga Feng mengetahui, apakah kamu tahu seberapa serius konsekuensinya? Pemimpin orang kuat berkata dengan acuh tak acuh, kepala keluarga telah memerintahkan agar keluarga yang menyinggung kepala Jiang Ping, dan hukuman mati. Selama keturunan keluarga yang di kota Zhou, mereka akan dibunuh tanpa ampun. Bersambung.